Coba baca makalahnya di situ siapa? Raihan. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Apa syaratnya? Bacanya tidak semua, hanya 2 lembar saja. Yang keras ya. Kalau enggak terekam nanti. Coba. Oh di situ. Oh kalau siapa? Lain judulnya. Yang inilah. Inilah persyaratan jadi Tuhan. Terus baca yang kuat. 2 lembar saja. Lupa satu. 2 lembar saja. Tuhan banyak diakui sejak zaman dahulu. Orang ada yang dianggap sebagai Tuhan. Tentu ini akan menyesatkan banyak orang. Padahal Tuhan itu bukanlah sebuah pemberian, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan diangkat menjadi Tuhan dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Akan tetapi dia yang memanglah Tuhan dan Tuhan dari dulu sama dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dengan Al-Quran, kita lebih mengenal dan lebih mengetahui tentang Tuhan. Al-Quran memberitahukan bahwa untuk disebut Tuhan dan kelayakannya menjadi Tuhan, maka seorang itu haruslah diuji terlebih dahulu. Sehingga kita benar-benar yakin apakah dia Tuhan ataukah tidak. Karena apa? Karena pada akhir-akhir ini di antara kita banyak sekali melakukan penyelewengan akidah yang sangat menyesatkan. Yang dikatakan di dalam Al-Quran seseorang itu Tuhan atau bukan. Yang pertama, dia adalah Tuhan dan tidak ada lagi yang lainnya. Di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, dia adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Itu As-Samad itu. Terus Tuhan adalah tempat untuk meminta segala sesuatu. Jadi jika seseorang itu masih mengharapkan sesuatu, maka dia bukanlah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memohon karena Tuhan Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu syarat jadi Tuhan. Kalau dia diperanakkan berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia beranak juga bukan Tuhan. Berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan. Sikit lagi. Yang keempat, tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa menandinginya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia yang menciptakan seisi langit dan bumi, membagi rezeki. Dia tidak lelah, tidak tidur, tidak makan, minum dan buang hajat seperti manusia. Tidak mampu membayangkan oleh akal manusia yang terbatas, yang terus hidup tidak pernah mati. Jika dia mengaku sebagai Tuhan tetapi dia tidak berkuasa apapun, maka dia bukanlah Tuhan. Karena itu Tuhan Maha berkuasa atas segala-galanya. Seseorang yang mengaku Tuhan setidaknya harus memenuhi 4 syarat dalam Al-Quran. Jika dia lolos, maka dia adalah Tuhan. Tetapi jika ada satu saja tes Al-Quran yang tidak lolos, maka dia bukanlah Tuhan. Luar biasa. Habis? Alhamdulillah. Itu pertemuan pertama. Jadi kalau di copy saja gitu ya persyaratannya di Tuhan. Karena besok dalam ujian UTS, ujian tengah semester, itu keluar persyaratan untuk menjadi Tuhan. Yang kedua siapa kemarin? Pertemuan pertama. Yang kedua? Ini pertemuan ketiga. Ini pertemuan ketiga. Yang kedua? Apa judulnya? Yang ateisme. Ateisme. Ya, kopi aja nanti punya teman. Boleh ditulis ya? Iya boleh. Ismahli gitu bahasa Arabnya. Aku permisi Ustaz. Ustaz akan katakan tafadhali ila aina ila imam. Baca apa? Semua. 2 lembar aja. 2 lembar saja. Siapa si Nisa. Ya Nisa, lupa lagi. Nah, coba baca.
Ateisme. Ateisme adalah suatu kelompok yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, Orang yang itu. menganut paham akan ateis tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Beberapa alasan yang menjadi ateis diantaranya belum ada bukti tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat dibuktikan. Yang kedua, orang percaya kepada bukti yang pasti. Ketiga, mengetahui orang yang tidak beragama dan tidak memiliki ajaran. Yang keempat, menemukan ketidaksesuaian antara agama dan sains. Yang kelima, menemukan narasi alternatif tentang agama. Kelompok ateisme berbeda dengan agnostisme. Agnostisme adalah suatu kelompok yang kepahamannya tidak percaya akan adanya Tuhan dan percaya bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu tidak dapat diperoleh. Agnostisme tidak menyangkal keberadaan Tuhan secara mutlak, tetapi agnostisme beranggapan bahwa keberadaan Tuhan itu tidak mungkin bisa dipikir oleh akal manusia. Di Indonesia, kelompok ateisme tidak diakui karena dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia tidak ada ketentuan secara tegas dan eksplisit pengatur akan larangan untuk menganut paham ateisme. Adapun dalam KBBI, pengertian ateisme adalah suatu kelompok yang tidak mengakui akan adanya Tuhan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara sederhana kelompok ateisme diartikan sebagai kelompok yang tidak percaya akan adanya Tuhan.